Kat Nyak Dien, Sri Kandi yang menantang Belanda. Kat Nyak Dien adalah salah satu pahlawan wanita yang paling dihormati dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam perjuangan rakyat Aceh melawan kolonial Belanda. Lahir di Lampadang, Aceh, sekitar tahun 1848, Kat Nyak Dien dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang berpendidikan tinggi dan terlibat dalam perjuangan melawan penjajah. Perjuangan gigihnya melawan Belanda tidak hanya dipicu oleh rasa cinta tanah air, tetapi juga oleh penderitaan pribadi yang mendalam setelah suami pertamanya, Ibrahim Lamnga, gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Ketika Ibrahim gugur pada tahun 1878, Kat Nyak Dien bersumpah untuk melanjutkan perjuangan suaminya. Ia menikah lagi dengan Teku Umar, seorang pejuang terkenal yang kemudian menjadi pemimpin besar dalam perang melawan Belanda. Bersama Teku Umar, Kat Nyak Dien memainkan peran penting dalam memimpin perlawanan rakyat Aceh. Namun, pada tahun 1899, Teku Umar juga gugur dalam pertempuran, meninggalkan Kat Nyak Dien untuk melanjutkan perjuangan seorang diri. Suatu hari di hutan pedalaman Aceh, Kat Nyak Dien duduk di tengah para pejuangnya yang kelelahan setelah pertempuran melawan pasukan Belanda. Wajahnya penuh ketegaran, meskipun matahari terbenam menyorotkan lelah pada wajah mereka semua. Pejuang satu, dengan suara lemah, "Nyak, pasukan kita semakin sedikit, persediaan semakin menipis. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kat Nyak Dien, dengan nada tegas namun lembut, jangan pernah menyerah. Selama kita masih bernafas, kita harus melawan. Belanda mungkin punya senjata lebih canggih, tapi kita punya sesuatu yang lebih kuat, cinta kita pada tanah Aceh. Pejuang 2, tapi, Nyak, Belanda semakin memperketat pengepungan. Kita tidak bisa bertahan lama di hutan ini. Kat Nyak Dien, dengan mata berkobar-kobar, pengepungan? Mereka bisa mengepung kita, tapi mereka tidak bisa mengepung hati kita. Setiap sudut hutan ini adalah tempat kita bersembunyi. Setiap pohon adalah saksi bisu dari darah dan keringat yang kita tumpahkan untuk kebebasan. Setelah kehilangan Teku Umar, Kat Nyak Dien memimpin pasukannya sendiri. Meskipun usianya semakin tua, tekadnya tidak pernah pudar. Ia terus bergerilya di hutan-hutan Aceh, memimpin serangan dan menginspirasi para pejuang untuk tidak menyerah. Belanda pun kesulitan menangkapnya karena kecerdikannya dalam menyusun strategi dan mobilitas pasukan gerilyanya yang tinggi. Namun, situasi semakin sulit. Persediaan semakin menipis, dan Kat Nyak Dien mulai menderita penyakit mata yang parah. Rasa sakitnya tidak mengurangi semangatnya, tetapi keadaan fisiknya mulai memburuk. Meskipun begitu, ia tetap bersikeras untuk melanjutkan perlawanan. Di sebuah tempat persembunyian yang tersembunyi di hutan, Kat Nyak Dien berbicara kepada seorang pejuang kepercayaannya, Pang Laot, yang telah setia berada di sisinya sejak lama. Pang Laot, dengan nada ragu, "Nyak, kau sudah semakin lemah. Biarkan kami melanjutkan pertempuran ini. Kau harus istirahat." Kat Nyak Dien menatap tajam, meskipun penglihatannya kabur, tidak, Laot. Selama aku masih bisa berdiri, aku akan tetap memimpin kalian. Perjuangan ini belum selesai, dan aku tidak akan berhenti sampai Aceh bebas. Pang Laot, tapi, Nyak, kau butuh perawatan. Belanda terus memburu kita. Aku khawatir jika mereka berhasil menemukan tempat ini. Kat Nyak Dien, dengan suara pelan namun penuh semangat, biarkan mereka datang. Selama kita punya semangat, kita tidak akan pernah kalah. Jangan biarkan mereka menghancurkan apa yang telah kita bangun dengan darah dan air mata. Sayangnya, kondisi Kat Nyak Dien semakin memburuk. Pada akhirnya, salah satu pejuangnya yang tidak tega melihat penderitaannya,
membocorkan tempat persembunyiannya kepada Belanda. Pada tahun 1901, Katnyak Din ditangkap oleh Belanda setelah pertempuran sengit di tempat persembunyiannya. Saat Katnyak Din dibawa ke markas Belanda, seorang perwira Belanda menghampirinya dengan rasa kagum. "Perwira Belanda, kau adalah wanita yang luar biasa. Aku tidak pernah melihat seorang wanita memimpin perlawanan dengan keberanian seperti itu." Katnyak Din, dengan nada dingin, "Keberanian bukan hanya milik laki-laki. Selama ada cinta pada tanah air, siapapun bisa melawan penjajahan, bahkan seorang perempuan." Meskipun ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, semangat perjuangan Katnyak Din tidak pernah padam. Di masa pengasingannya, ia tetap dihormati sebagai pemimpin yang gigih, dan kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi pejuang setelahnya. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1908, Katnyak Din tetap menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Legenda Katnyak Din sebagai Sri Kandi Aceh tetap hidup hingga kini. Dia tidak hanya dikenang sebagai pahlawan wanita Aceh, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat pantang menyerah dalam melawan ketidakadilan. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, nama Katnyak Din terus menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama wanita, dalam memperjuangkan kebebasan dan martabat bangsa.